إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، malam ini kita akan belajar insyaallah ta'ala tentang sunnah. Jika ada yang bertanya, apakah sunnah, seluruh sunnah yang ada dalam Islam pasti pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Jawabnya, apakah seluruh sunnah itu pasti sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Berapa banyak sunnah-sunnah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Sunnah itu ajaran Islam, gitu. Tidak banyak memang. Ada beberapa ajaran Islam yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ya, bukan Nabi dan para sahabat. Nabi. Ambil contoh yang mudah misalnya. Apakah Nabi pernah menempelkan bahu beliau dengan bahu sebelah beliau? Mata kaki beliau dengan mata kaki sebelah beliau ketika sholat? Jawabnya, belum pernah. Karena ya beliau selalu jadi imam, belum pernah jadi makmum. Ya. Pernahkah beliau adzan, beliau qomat? Ini bagian dari sunnah. Belum pernah kan? Jelas adzan dan qomat itu ajaran Islam, sunnah. Tapi Nabi belum pernah melaksanakannya. Ya. Nah, malam ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sunnah-sunnah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan perbuatan Nabi tetapi bukan sunnah. Perbuatan Nabi tetapi itu bukan sunnah. Perbuatan Nabi dalam ibadah ya, bukan perbuatan Nabi dalam adat, dalam keseharian. Nabi masuk ke pasar, membeli sesuatu. Apakah ini sunnah? Kan tidak. Bukan itu. Ini ibadah. Ibadah masuk dalam kategori ibadah makhdhah. Ya. Tetapi itu bukan sunnah, tidak boleh kita amalkan. Saya harap antum tahu ya, sifat-sifat ciri-ciri ibadah makhdhah. Hal-hal yang bisa memasukkan satu perbuatan itu ke dalam ibadah makhdhah. Ya. Ada 3. 1, akal kita tidak bisa mencerna kenapa hal itu dilakukan. Beda dengan makan, minum, cari nafkah, sedekah. Ini akal bisa mencerna kenapa itu semua dilakukan. Yang kedua, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika satu perbuatan
Kok hanya kaum muslimin yang melakukan? Itulah ibadah mahdhah. Yang terakhir, manfaatnya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Manfaat sholat, manfaat puasa, manfaat tawaf, manfaat sa'i, manfaat melempar jumrah, manfaat mencium hajar aswad. Apakah bisa kita temukan di dunia ini? Tentu tidak. Nanti di akhirat baru kita rasakan. Itulah ibadah mahdhah. Ya. Nah, ada ibadah mahdhah yang dilakukan oleh Nabi, akal kita tidak bisa mencerna, hanya dilakukan oleh beliau kaum sebagai seorang muslim, tetapi kita tidak boleh menirukan karena itu bukan sunnah. Ya. Ambil contoh misalnya beliau berpuasa wisol. Beliau berpuasa wisol. Ketika berpuasa, maghrib datang, beliau tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Wisol nyambung terus sampai puasa berikutnya. Bolehkah kita tirukan beliau? Kita meniru beliau seperti ini, bolehkah? Tentu tidak boleh. Itu contoh. Dari sini antum paham. Jadi betul-betul ada sunnah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, atau ibadah Nabi yang tidak boleh kita tiru, karena itu bukan sunnah. Disinilah jawaban bagi orang yang bertanya-tanya, kenapa bawa Abu Bakar sih? Kenapa bawa Umar? Kenapa bawa Ibnu Abbas? Kenapa bawa Ibnu Umar, Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah? Kenapa sih? Bukankah cukup Al-Quran, hadis, qala Allah wa qala Rasul? Kenapa mesti ucapan sahabat dibawa-bawa? Tadi jawabannya. Seandainya kita tidak memakai para sahabat, tidak bawa-bawa ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat, pemahaman para sahabat, tentu kita telah melakukan kekeliruan. Ya. Salah satunya mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa. Pernahkah ini dilakukan oleh Nabi? Pernah. Ada riwayatnya, walaupun diperselisihkan ya, sahih apa tidak. Seandainya riwayat itu sahih, seandainya bahwa Nabi mengakikahi diri beliau ketika sudah jadi Nabi, sudah dewasa, seandainya itu sahih, apakah itu sunnah? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Sesuatu yang sunnah pasti sudah apa? Sudah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sunnah yang luput dari perbuatan para sahabat. Tidak ada. Kalau perbuatan Nabi ada, tadi sudah kita bahas. Dan akan kita bahas sebentar lagi. Adapun sahabat tidak. Mana ada sahabat tidak melaksanakan sunnah? Coba antum jawab. Yang pertama kali sholat berjamaah di masjid siapa? Para sahabat. Yang pertama kali puasa Ramadan setelah Nabi siapa? Tentu para sahabat. Yang pertama kali jihad, yang pertama kali haji, umrah, siapa? Tentu para sahabat. Adakah perbuatan dalam Islam, sunnah Nabi yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Al-jawab, tidak ada. Maka muncullah kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Seandainya sebuah peribadatan itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Seandainya maulid Nabi itu baik, benar, berpahala, tentu para sahabat yang pertama kali mengadakan maulid Nabi. Seandainya yasinan malam Jumat itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali. Seandainya selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Dan begitu seterusnya. Okay. Nah, mari kita mulai.
Kita awali dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antum pernah mengucapkan doa ini ketika antum sujud, ketika sepertiga malam, ketika berbuka, ketika antara adzan dan iqamah, ketika hujan lebat turun, ketika sedang safar, dan seterusnya, saat-saat di mana doa kita sedang ditunggu-tunggu oleh Allah. Saya kira sebagai seorang muslim, antum, saya tentu tidak meninggalkan doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra kan? Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mentarbiah aku, memelihara aku ketika aku masih kecil. Nah, pertanyaan, pernahkah Rasulullah membaca doa ini? Pernahkah Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca doa ini? Jawabnya, tidak pernah. Kenapa? Karena berdosa beliau kalau membaca doa ini. Ya, tidak boleh. Karena ayah ibu beliau, Abdullah dan Aminah, apa statusnya? Kafir. Kafir. Ya, siapa yang bilang? Beliau sendiri. Beliau sendiri. Ya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, baru saja masuk Islam dia. Ya Rasul, ayahku di mana? Ayahku yang sudah meninggal. Nabi menjawab, di neraka. Di neraka. Ya, tentu Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Bukan Nabi mengetahui seluruh hal gaib, tidak. Hari itu beliau dikasih tahu oleh Allah bahwa ayahnya anak orang ini masuk neraka. Mati dalam keadaan jahiliyah. Orang ini kecewa. Orang ini kecewa. Sedih. Ya. Nabi tahu. Lalu Nabi mengulang, ya. Apa tadi pertanyaanmu? Lalu orang ini nanya lagi, ya Rasul, ayahku ada di mana? Surga atau neraka? Nabi menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama dengan orang tuaku, sama-sama masuk neraka. Ya, antum bisa lihat di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan lain-lain. Ya, saya kira tidak ada ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Nah, tentu timbul pertanyaan, apa salah ayah ibu beliau? Nah, kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan jelas. Nabi datang berdakwah ditolak. Nabi datang membawa mukjizat diingkari. Wajar. Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib, paman beliau yang sangat cinta kepada beliau, membela beliau, masuk neraka. Karena datang dakwah dari beliau ditolak oleh Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Lah kalau Abdullah dan Aminah, ayah ibu beliau, apa salahnya? Kan Abdullah dan Aminah wafat ketika beliau belum jadi nabi. Abdullah meninggal ketika beliau masih di kandungan. Aminah meninggal ketika beliau 4 atau 5 tahun. Salahnya di mana? Nah, di sini perlu kita tahu bahwa di Mekah tidak ada masa fatrah. Di Madinah ada, di Mesir ada, di Syam ada. Adapun di Mekah tidak ada. Ya. Artinya di Madinah, di Mesir, di Syam tidak ada dakwah tauhid, kosong, nggak ada yang tahu tentang tauhid. Iya, tapi di Mekah tidak. Di Mekah itu dakwah terus berjalan. Diawali oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai anaknya, cucunya, cicitnya, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab.
Ya. Maka siapa yang beriman kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah, surga. Yang menyekutukan Allah, neraka. Mana bukti? Setidaknya ada 2 orang yang tercatat oleh sejarah, atau lebih tepatnya yang saya tahu. Ya, mungkin masih ada yang lain yang saya tidak tahu. Pertama, Warokoh bin Naufal. Ya. Yang kedua, bapaknya Sa'id bin Zaid. Bapaknya Sa'id bin Zaid, tentu antum tahu siapa Sa'id bin Zaid. Walaupun tidak begitu terkenal, tidak seterkenal Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, tapi Sa'id bin Zaid lebih mulia dari yang terkenal itu. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid masuk ke dalam 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi secara khusus pasti masuk surga. Bukan berarti yang di luar 10 tidak masuk surga, tidak ada jaminan. Salah. Tetap ada jaminan, tapi tidak secara khusus. Yang secara khusus 10 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, dan seterusnya. Termasuk Sa'id bin Zaid. Nah, bapaknya Sa'id bin Zaid, sebelum Nabi berdakwah, dia sudah beriman. Dia sudah menyembah Allah satu-satunya. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu batil. Tawaf yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab batil, penuh dengan bid'ah. Sa'i yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, penyembahan Abu Jahal, Abu Lahab terhadap Allah itu salah, itu keliru, itu batil. Bapaknya Sa'id bin Zaid tahu. Siapa namanya? Zaid bin Amr bin Nufail dan Warokoh bin Naufal. Setidaknya ada 2 orang. Mereka berdua ini beriman, menyembah Allah satu-satunya, bertauhid. Agamanya jelas Islam. Islamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bukan cara penyembahan Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, cinta kepada Ibrahim, cinta kepada Ismail, memuliakan Allah, menyembah Allah, tapi caranya salah, caranya syirik. Saya nanya, apakah ketika ada orang menyembah Allah pasti akan masuk surga? Pasti bertauhid? Jawabnya tidak. Apakah orang yang menyembah Allah pasti bertauhid? Jawabnya tidak. Yang bertauhid adalah orang yang apa? Hanya menyembah Allah saja. Itu. Adapun menyembah Allah belum tentu bertauhid. Hari ini menyembah Allah, besoknya menyembah Rasulullah, lusa menyembah Jibril. Ya, hari ini mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti malam mengucapkan ya Rasulullah. Besoknya mengucapkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tauhid apa syirik? Syirik. Syirik. Ya. Oleh karena itu, tauhid itu harus ada nafinya. Tauhid itu harus ada nafinya. Tidak boleh langsung isbat. Harus ada nafinya dulu. Maka orang yang bersyahadat, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Aku bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah. Sah apa tidak syahadatnya? Tidak sah. Tidak sah. Yang sah adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah. Baru sah. Aku tidak akan menyembah kecuali Allah saja. Itu tauhid. Dan itu ada pada diri Warokoh bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, dan ada beberapa. Padahal Nabi belum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Ini bukti. Ya, masih ada bukti lain. Masih ada bukti lain.
Di antaranya ketika Nabi melewati kuburan. Dan kuburan ini kuburan tua. Puluhan tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Mungkinkah Allah menyiksa sebelum dakwah? Mungkinkah Allah menyiksa sebelum ada dakwah? Jawabnya, tidak mungkin. Allah yang telah mengatakannya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sebelum kami utus seorang rasul, seorang nabi, juru dakwah. Berarti ada juru dakwah walaupun bukan nabi. Kalau nabi memang tidak ada. Nabi tidak ada. Keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi kecuali satu. Beda dengan keturunan Israel. Kan Ismail dengan Israel satu kakek, satu ayah. Ya. Satu kakak, satu ayah dan satu kakek, ya. Siapa ayah Ismail? Ibrahim. Nah, Ibrahim ini kakek dari Israel. Anak cucu Israel. Israel itu siapa sih? Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Ibrahim, Ishak, Yakub. Dari istri pertama Sarah. Ibrahim, Ismail itu dari istri kedua Hajar, yang tadinya budaknya Sarah. Anak cucu Israel yang jadi nabi berapa? Anak cucu Israel yang jadi nabi berapa? Ribuan. Bahkan semuanya. Seluruh nabi, seluruh rasul setelah beliau adalah anak cucu beliau. Anak cucu Nabi Israel atau Nabi Yakub. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah mencaci maki Israel. Jangan pernah menghujat Israel. Jangan pernah menjelek-jelekkan, mendemo Israel. Karena dosa besar. Israel seorang nabi. Anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Yusuf. Bagaimana kita caci maki? Yang jahat, yang biadab, yang kurang ajar, yang zalim, itu bukan Israel. Tapi Bani Israel. Anak-anaknya Israel. Yang baik-baik sekali jadi nabi, yang tidak baik kurang ajar sekali. Bani Israel. Itulah Yahudi. Ya. Yahudi enggak ada yang jadi nabi. Bani Israel ada yang jadi nabi ribuan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan seluruh para nabi, seluruh para rasul adalah Bani Israel. Kecuali adapun Nabi Ismail, anaknya, anak cucunya, keturunannya, tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saya kira cukup. Mungkin masih ada burhan lagi, hujah lagi, dalil lagi. Saya kira ini cukup ya. Bahwa tepat siapapun yang tidak beriman di Makkah tidak ada udzur. Beda dengan di Madinah mungkin, atau di Mesir, atau di Syam, apalagi di Eropa, di Jepang. Mungkin ada udzur. Di Mekah tidak ada udzur. Maka beliau katakan, ayahku, ibuku di neraka. Dan ketika kabar itu datang, bersedih beliau. Bersedih beliau, menangis beliau. Para sahabat pun ikut menangis. Ya. Adapun nanti di akhirat, nanti di surga, tidak. Tidak. Ya. Saya nanya, ada orang masuk Islam sendirian. Dia ngajak ayahnya nggak mau, ngajak ibunya nggak mau, ngajak
istrinya nggak mau ngajak anak-anaknya, nggak mau ngajak seluruh keluarganya, nggak mau. Dia doang sendirian yang masuk Islam. Malah dicaci maki, malah diusir. Banyak kan kasus seperti itu. Singkat cerita dia meninggal, insya Allah masuk surga. Nah, ketika dia masuk surga, tentu istilah kita sebatang kara kan, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, semuanya masuk neraka. Ya, pamannya, bibinya, dia saksikan masuk neraka. Kira-kira dia sedih nggak? Melihat ayahnya, ibunya, seluruh keluarganya pada disiksa di neraka. Kira-kira dia sedih apa tidak? Jawabnya, tidak. Tidak. Ya, kalau dia sedih, batal ayat Al-Quran tentang surga. Ya, di surga tidak ada kesedihan. Di surga tidak ada kesedihan. Yang ada senang, senang, senang. Jangankan sedih, bosan aja tidak ada. Surga itu bosan tidak ada. Ya. Sebaliknya, dia malah nyukurin, salah sendiri. Saya ajak masuk Islam nggak mau. Ya. Jadi rasa cinta karena darah, karena suku, karena bangsa, karena persaudaraan, karena hobi, karena ini hilang semua. Kasih sayang yang ada di surga cuman karena Allah saja. Adapun karena Allah baru ketemu sekali. Waktu kajian, ya ketemu sekali. Habis itu nggak pernah ketemu. Ketemu ngobrol 5 menit, ya. Ketemu lagi di surga. Ya, ada rasa saling cinta nggak? Ada. Saling mencintai, saling menyayangi. Karena apa? Karena sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama menyembah Allah. Allah berikan rasa kasih sayang itu. Ya. Ya, saya lanjutkan. Puasa Tasu'ah. Ya. Mungkin sebulan lagi. Sebulan lagi lebih dikit ya. Jelas ini sunnah. Jelas ini sunnah. Tapi Nabi belum pernah melakukan. Ya. Karena beliau merencanakan akan puasa Tasu'ah 9 Muharram, bukan 9 Dzulhijjah ya, itu bukan Tasu'ah, tapi apa? Arafah. 9 Muharram itu di bulan Muharram. Itu di bulan Muharram. Ketika beliau puasa Asyura, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Asyura, dan dulu wajib. Dulu wajib hukumnya. Sebelum turun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum turun ayat tersebut, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura wajib. Setelah turun Al-Baqarah 183 itu, puasa Asyura menjadi tidak wajib, tapi tetap menjadi puasa terbaik setelah Ramadan. Ya. Nah, hari itu berarti tahun 10 Hijrah ya. Di bulan Muharram, beliau dikasih tahu bahwa ini puasa orang-orang Yahudi juga puasa. Kok jadi sama? Dengan laporan para sahabat inilah Nabi mengatakan, jika aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-nya, puasa Tasu'ah. Berarti sunnah apa bukan? Sunnah. Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Berarti beliau belum pernah puasa Tasu'ah. Apakah sunnah? Jelas. Ya. Apa istilahnya? Sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah. Kan ada 4. Ada 4. Apa? Fi'liyah, qauliyah, takririyah, terakhir tadi hammiyah. Fi'liyah, fi'il, perbuatan Nabi. Qauliyah, ucapan Nabi. Takririyah, diamnya Nabi.
Nabi diam ketika para sahabat melakukan satu ibadah. Ambil contoh misalnya taqabbalallahu minna wa minkum setelah sholat Id. Para sahabat saling mengucapkan kalimat ini. Nabi dengar, Nabi tahu, Nabi diam. Tidak melarang. Berarti sunnah. Kalau bukan sunnah, bid'ah tentu akan dilarang. Dan itu pernah terjadi. Ada sahabat melakukan sesuatu dan dilarang oleh Nabi. Maka menyimpulkan seperti yang disimpulkan oleh seorang ustadz yang sangat menentang dakwah sunnah, bahwa perbuatan-perbuatan sahabat berapa banyak yang dibenarkan oleh Nabi. Ya, padahal bukan Nabi yang pertama kali melakukan. Salat sunat wudu siapa? Bilal. Kemudian salat salam ikut imam, nambah 1 rakaat lagi atau 2 rakaat lagi. Ini yang pertama kali melakukan siapa? Mu'ad bin Jabal. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini ucapan pertama kali siapa? Sahabat. Kan dibenarkan oleh Nabi. Maka seandainya kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, misalnya muludan, misalnya tahlilan, misalnya solawatan, ya, yasinan malam Jumat, ya, bisa saja Nabi benarkan. Ini rusak sekali kaidah ini. Kenapa? Karena berapa banyak perbuatan sahabat yang ngarang sendiri ditolak oleh Nabi, disalahkan oleh Nabi. Yang dibenarkan ada takririyah, yang tidak dibenarkan ada juga. Seperti Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib kan diajari oleh Nabi doa mau tidur yang lumayan panjang itu. Di dalamnya ada kalimat amantu binabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang engkau utus. Al-Bara' bin Azib mengganti lafaz Nabi ini menjadi lafaz Rasul. Amantu bi rasulika alladzi arsalta. Lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Rasul. Kan Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Ketika dikatakan beliau itu Nabi Muhammad, bagus. Ketika beliau dikatakan Rasulullah Muhammad, tentu lebih bagus. Maka Rasul lebih bagus dari Nabi. Kan Nabi 124.000. Rasul cuman 313 kira-kira. Tentu lebih mulia. Amantu binabiyyika alladzi arsalta oleh Al-Bara' bin Azib diganti dengan amantu bi rasulika alladzi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Lebih bagus. Nabi tahu, Nabi dengar, Nabi marah. Nabi nggak terima. Nabi menyalahkan Al-Bara' bin Azib. Lihat. Beliau mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari mulutku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq, kebenaran. Hai. Sahabat aja disalahkan, apalagi kita. Ya. Maka kaidah tadi harus kita tolak. Betul maulid Nabi itu tidak ada contoh dari Nabi. Tapi ketika kita lakukan karena Allah dan itu baik, siapa tahu Nabi berkenan. Nggak boleh. Nggak boleh. Salah, keliru. Ya, kalau Nabi tidak contohkan, sudah selesai. Ya, dan para sahabat tidak melakukannya. Taghyiru bina'il Ka'bah. Yang ketiga, merubah bangunan Ka'bah. Ini bagian dari sunnah Nabi. Dan belum pernah dilakukan oleh Nabi. Di hadapan Aisyah, Nabi mengatakan, seandainya bukan karena kaummu yang baru saja keluar dari masa jahiliyah, maka akan aku rombak. Hijr Ismail akan aku tinggikan. Pintu masuk dengan pintu keluar dibedakan. Ini sebelah sini, ini sebelah sini. Tapi sengaja Nabi tidak lakukan karena apa? Karena ada sesuatu yang beliau khawatirkan. Kenapa? Karena baru saja lepas dari masa jahiliyah. Ya. Daripada nanti orang-orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam kembali murtad, kan tidak tertutup kemungkinan, namanya juga baru saja masuk Islam. Maka keinginan beliau ini ditahan, padahal sunnah kan. Nah, Nabi wafat,
Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, kemudian Muawiyah, kemudian di masa Yazid. Disitulah terjadi sedikit pergulakan bahwa Madinah, Syam dan seterusnya dikuasai oleh Muawiyah, Yazid dan seterusnya, tetapi Mekah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam, cucu dari Abu Bakar. Karena Zubair bin Awam kan mantunya Abu Bakar, nikah dengan Asma binti Abu Bakar. Berarti Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar. Aisyah, apanya Abu Bakar? Anaknya. Berarti Abdullah bin Zubair ini apanya Aisyah? Ponakan. Mahram bukan? Mahram. Sering berdua-dua dengan Aisyah, ya, di dalam kamar dan seterusnya, nggak masalah, mahram. Bibi dengan keponakan kan mahram. Ya, bahkan Aisyah itu berkunyah Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair. Nah, dari sini keluar hukum bahwa berkunyah dengan keponakan itu boleh. Berkunyah dengan keponakan itu boleh. Ya. Nah, kalau antum baca di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain, antum pasti akan, kalau baca sanadnya ya, ketika an Abdullah bin Zubair an Aisyah, itu banyak sekali. Banyak sekali. Atau dari Urwah. Dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah. Ya, ratusan, mungkin ribuan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Salah satunya hadis tadi. Sabda Nabi bahwa hijr Ismail akan aku tinggikan, pintu masuk Ka'bah dengan pintu keluar beda, ini sebelah sini. Ini kan semua sudah direkam dengan sangat bagus oleh Aisyah. Oleh Aisyah disampaikan kepada muridnya, keponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, kebetulan Abdullah bin Zubair menguasai Mekah. Maka Abdullah bin Zubair merubah Ka'bah itu persis seperti yang diinginkan oleh Nabi yang keluar dari lisan Aisyah. Dibuatlah seperti itu. Karena sudah puluhan tahun, nggak ada masalah. Dan kaum muslimin sikoh dengan Abdullah bin Zubair, sikoh dengan Aisyah, nggak ada masalah. Selesai. Ya, dirombak persis seperti keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sayang, datanglah manusia kejam, manusia dolim. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Ya, Ubayrus Sakif, kata Nabi, penumpah darah dari sakit. Luar biasa, entah berapa ratus, berapa ribu kaum muslimin mati di tangan Hajjaj, termasuk Abdullah bin Zubair. Kan terjadi peperangan yang luar biasa di dalam Ka'bah itu. Ya. Dan dibunuh Abdullah bin Zubair oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kalau antum dengar Hajjaj bin Yusuf, mungkin antum dengar temannya juga, Ubaidillah bin Ziyad. Ini dua orang zalim bersekutu. Satu membunuh Abdullah bin Zubair, satu lagi membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, setelah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf menguasai Mekah, maka Ka'bah dikembalikan seperti semula. Ya, saya kira sampai hari ini saya tidak mendengar ada perombakan lagi. Ya, ini sedikit ilmu bagi antum, bagi kita semua, bahwa ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau belum pernah lakukan. Ya, masuk Isa, masuk ya. Ya, kita sholat dulu.
وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Apa yang antum baca ketika terbangun dari mimpi buruk? Nabi memberikan satu sunnah, satu syariat. Ketika kita terbangun mendusin dari mimpi buruk, pertama, berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 macam jenis ta'awud. Kemudian merubah posisi tidur dari miring sebelah kanan menjadi terlentang, dari terlentang ke miring sebelah kanan. Ya. Adapun miring ke sebelah kiri dan tengkurap dihindari. Kemudian meludah tipis ke arah kiri 3 kali. Kemudian berwudu. Kemudian sholat. Qiyamul lail. Ini sunnah. Pertanyaan, apakah Rasulullah pernah mengamalkan sunnah ini? Jawabnya, belum pernah. Seumur hidup beliau tidak pernah mengamalkan sunnah ini. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mimpi buruk. Yang mimpi buruk itu kita, selain para nabi, para rasul. Adapun para nabi, para rasul, seluruh mimpinya adalah wahyu. Mana mungkin wahyu buruk? Tidak mungkin wahyu buruk. Bahkan mimpi buruk yang pasti ada, terutama bagi seorang laki-laki yang bujangan atau duda, yaitu ihtilam, istilah kita mimpi basah. Apakah pernah terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, tidak pernah. Tidak pernah. Karena apa? Karena para nabi apabila mimpi pasti wahyu. Bahkan untuk sebuah perintah yang luar biasa. Apa? Menyembelih anaknya sendiri. Ini kan perintah yang luar biasa. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Itu lewat apa? Mimpi. Lewat mimpi. Dan Nabi Ibrahim tidak ragu, Nabi Ismail tidak ragu, Hajar tidak ragu bahwa ini perintah Allah, ini wahyu dari Allah, walaupun lewat mimpi. Karena mereka faham betul bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ingat, mimpi ada 3. Pertama, mimpi buruk tadi. Mimpi buruk pasti dari syaitan. Maka disebut oleh Nabi sebagai takhwifus syaitan. Rasa takut yang datang dari syaitan. Syaitan menakut-nakuti kita dengan mimpi buruk. Ada seorang sahabat yang bermimpi kepalanya lepas dari badannya.
lalu dikejar. Ya, kayak apa itu? Ya, kepalanya lepas dari lehernya, lalu dia kejar sendiri, nggak dapat. Nah, Nabi mengatakan, engkau dipermainkan oleh syaitan. Ya, mimpi berzina, mimpi minum khamr, mimpi membunuh, mimpi kebakaran, mimpi semua keburukan, mimpi buruk. Hanya tidak mutlak ya, karena pernah Nabi mimpi buruk pada diri Umar, yaitu pakaiannya menjuntai sampai ke tanah. Ya. Jadi ada orang yang pakaiannya itu sampai ke perutnya, ada sampai ke bawah, ada sampai ke betisnya, ada sampai ke dengkulnya, ada sampai ke mata kaki. Adapun Umar, pakaiannya itu menjuntai sampai nyengser di tanah. Apa maknanya? Buruk apa baik? Baik. Ya. Yaitu agama Umar lebih banyak, lebih baik dari yang lain. Padahal kan buruk itu is bad. Gitu. Jadi tidak mutlak. Tidak mutlak. Ada beberapa mimpi buruk, tapi sebetulnya itu baik. Ya, seperti memakai sutra. Memakai sutra kan laki-laki haram, buruk kan? Tetapi itu baik. Nah, selebihnya mimpi buruk adalah sebuah keburukan. Dan jangan apa? Jangan pernah ditakwil. Mimpi buruk jangan pernah ditakwil. Gimana ditakwil? Dari syaitan. Gak akan memudaratkan kita. Maka jangan diceritakan ke siapa-siapa. Mimpi buruk gak ada artinya. Maka kita tampakkan kepada syaitan bahwa kita tidak takut, kita tidak akan dimudaratkan dengan cara meludah ke kiri 3 kali itu. Ya. Yang kedua, mimpi baik. Sering oleh Nabi disebut sebagai busra minallah. Ini di luar wahyu ya. Busra minallah. Di luar para nabi, para rasul. Busra minallah. Apa busra yang dimaksud? Kabar gembira. Kabar gembira. Karena kabar gembira, namanya juga kabar, maka isinya adalah memberikan kegembiraan, bukan ajaran. Bukan ajaran, tapi semata-mata memberikan kabar gembira. Ambil contoh misalnya sudah 17 tahun nikah, nggak punya anak, tiba-tiba dia mimpi gendong anak, nggak selang lama istrinya hamil misalnya. Ini busra minallah, kabar gembira dari Allah. Bukan ajaran. Ini jangan sampai keliru. Sebagian torekot sufiyah itu ajaran mereka lewat mimpi. Ada ajaran sufi terbesar di muka bumi hari ini, itu inti ajarannya diawali oleh mimpi. Mimpi tentang tafsir kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ayat ini ditafsirkan oleh pembikin kelompok sufi ini dari mimpinya. Menafsirkan ayat itu dari mimpi. Maka dia diikuti oleh jutaan kaum muslimin melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya.
Jangankan Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sezaman Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, Az-Zahabi, nggak kenal. Ya, keluar ke masjid-masjid 3 hari, seminggu, dan seterusnya. Itu diawali dari mimpi, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Ini batil. Ya, karena tidak ada ajaran itu lewat mimpi. Yang ada hanya kabar gembira. Ajaran sudah selesai. Ketika Nabi wafat, ajaran sudah selesai. Maka siapapun yang ingin mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, bukan kembali ke mimpi. Tidak boleh berdasarkan mimpi. Yang terakhir, hadithun nafsi. Hadithun nafsi, keadaan diri sendiri. Mimpi yang diakibatkan karena sesuatu dalam kehidupan dia sehari-hari. Misalnya dia dalam kehidupan sehari-hari pingin sekali punya mobil misalnya. Maka setiap kali dia bermimpi naik mobil misalnya. Ini tidak ada artinya. Ya. Satu lagi, salatut tarawihi jama'atan kulla lailati Ramadan. Salat tarawih berjamaah di setiap malam bulan Ramadan. Ini sebuah sunnah ajaran Islam, tapi belum pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau. Apa? Setiap malam berjamaah salat tarawih. Ini belum pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi berjamaah salat tarawih cuman 2 malam. Kadang-kadang 3 malam. Kadang-kadang 4 malam. Ya, karena beliau melewati Ramadan kira-kira 8 kali. Artinya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi, itu turun kira-kira 8 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, atau kira-kira tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Nah, selama 8 kali beliau melewati Ramadan, beliau berjamaah salat tarawih di malam hari, betul. Tapi tidak setiap malam. Kadang 2 malam, kadang 3 malam. Kan salah satu kisah yang masyhur adalah Nabi mengimami salat tarawih di Masjid Nabawi, yang ikut lumayan banyak. Besoknya lagi, keluar lagi beliau mengimami, yang ikut banyak sekali. Besoknya lagi hampir-hampir masjid tidak muat. Dan Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Sahabat menunggu-nunggu. Kapan Nabi keluar mau mengimami? Kapan Nabi keluar mau mengimami? Inilah para sahabat, kaum muslimin yang sangat semangat untuk beribadah. Sampai beberapa sahabat tidak bisa menahan dirinya, melempar pintu Nabi dengan kerikil. Khawatir jangan-jangan Nabi ketiduran. Tapi para sahabat tidak ada yang berani membangunkan Nabi secara terang-terangan. Ya Rasul, bangun ya Rasul. Ya Rasul, bangun ya Rasul. Enggak ada yang berani. Kenapa? Takut beliau sedang menerima wahyu. Kan ketika beliau menerima wahyu dengan tidur kan sama. Sama-sama merem, sama-sama tidak sadar, sama-sama tidak bisa bicara, putus hubungan dengan selain Jibril. Beliau sedang berhubungan dengan Jibril, sedang mendengarkan ayat per ayat yang diucapkan oleh Jibril.
Gitu ya. Nah, pagi harinya itu sampai malam beliau tidak bangun, tidak keluar. Pagi harinya beliau mengatakan, aku tidak ketiduran. Sengaja aku tidak keluar mengimami kalian. Kenapa? Aku khawatir sholat tarawih berjamaah ini akan menjadi wajib. Inilah rahimnya Nabi. Inilah kasih sayang Nabi, santunnya Nabi kepada umat ini. Kalau menjadi wajib, berat apa tidak kira-kira? Berat sekali. 11 rakaat. Yang 4 rakaat saja jamaah sholat isya banyak yang nggak datang. Gimana 11? Bacaannya panjang. Ya, maka sengaja Nabi tidak keluar. Ya. Karena beliau tahu apa yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin secara rutin terus, padahal belum wajib, akhirnya diwajibkan. Apa yang ditinggalkan oleh kaum muslimin pelan-pelan seperti khamar, akhirnya siap, sudah jauh dari khamar, akhirnya diharamkan. Nah, tentu tidak tertutup kemungkinan kalau kaum muslimin sudah setiap malam berjamaah salat tarawih, setiap malam di bulan Ramadan, tidak tertutup kemungkinan akan diwajibkan. Beliau khawatir, bukan karena beliau nggak mau, tentu kecil bagi beliau setiap malam. Ya, di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain kecil bagi beliau. Tapi beliau menyayangkan kita semua umatnya. Inilah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini pun merupakan bukti bahwa Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib. Nggak tahu. Bahwa sholat tarawih tidak mungkin menjadi wajib, beliau nggak tahu. Bahwa sholat yang wajib itu cuma 5 waktu, beliau nggak tahu. Kalau tahu, beliau tidak akan bicara seperti itu. Ya. Nah, disinilah kita lihat betapa dalamnya ilmu Umar. Disinilah kita lihat kebenaran sabda Nabi bahwa jika ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar. Apa? Nabi wafat, Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Awal-awal bulan atau awal-awalan tahun masih biasa. Di malam Ramadan ada yang berjamaah 5 orang sebelah sana, ada 7 orang sebelah sini, ada yang sendiri. Ya, itu terjadi sepeninggal Nabi di zaman Abu Bakar dan di awal-awal zaman Umar. Nah, malam itu Umar melihat orang berjamaah salat tarawih, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7, ada yang sendiri. Maka Umar berijtihad mengatakan, kalian jangan berjamaah salat tarawih mulai besok kecuali setelah datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. 2 sahabat ini ditunjuk oleh Umar sebagai imam salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Apakah Umar melakukan satu bid'ah? Jawabnya tidak. Tidak. Al-hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilatnya, yang ada alasannya, ketika alasan itu hilang, maka hukum itu ikut hilang. Kan ketakutan Nabi salat tarawih menjadi wajib ketika Nabi sudah wafat. Ketakutan Nabi mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mana mungkin Nabi wafat, tadinya enggak wajib jadi wajib? Enggak mungkin. Ketika Nabi wafat, yang wajib terus wajib sampai hari kiamat. Yang tidak wajib terus tidak wajib sampai hari kiamat. Perubahan dari tidak wajib ke wajib, dari wajib ke tidak wajib, dari yang haram jadi tidak haram. Seperti khamar, seperti mandi junub, seperti sholat, kan tadinya bebas sebelum Isra Mi'raj. Itu hanya terjadi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, nggak mungkin ada perubahan hukum.
Perubahan hukum hanya mungkin terjadi ketika Nabi masih hidup. Ini yang difahami oleh Umar, ditangkap oleh Umar. Maka kekhawatiran Nabi sudah tidak mungkin ada lagi. Maka Umar beristihad untuk sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Dan tidak ada satupun sahabat yang membantah, yang tidak sepakat, nggak ada. Seluruh sahabat sepakat. Berarti ijma sahabat dalil la tajsami ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja.